Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 12. Hamasah ya belajarnya hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bab 2 yang berjudul indahnya sikap saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan. Di bab ini terdiri dari 2 materi pokok. Materi yang pertama kita bahas hari ini yakni sikap saling menasehati berdasarkan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Dengan tujuan pembelajaran, semoga nantinya kalian dapat menganalisis Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan hadis terkait, lalu membaca Quran Surah Luqman ayat 13-14 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Lalu yang terakhir memahami isi kandungan, adab-adab dan menunjukkan sikap saling menasehati sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan hadis terkait. Apa itu nasihat? Secara bahasa, nasihat kata serapan dari bahasa Arab yakni dari kata nasaha. Makna dasarnya adalah menjahit atau menambal dari pakaian sobek atau berlubang. Sedangkan secara istilah, nasihat adalah perkataan yang tulus, terlepas dari maksud-maksud tertentu ataupun hawa nafsu. Dalam memberikan nasihat, peran keluarga merupakan madrasah pertama dan bertanggung jawab untuk membekali anak dengan nilai pendidikan meliputi pendidikan, akidah, ibadah, akhlak, dan sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 13-14 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah kepada Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 13-14. Salah satu hukum bacaan tajwidnya Luqmanu, qalqalah sugra dan matobi'i billah tarkik inna gunna asyirka alif lam syamsiyah la zulumun azim izhar azim mat arid lis sukun wa wassayna matlen al insana ikhfa wahnan ala izhar wahni wa fisaluh idgam biguna wa fisaluh matabi'i dan al-masir mat'arid lis sukun. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Surah Luqman adalah surah Makkiyah terdiri dari 34 ayat. Dinamakan surah Luqman karena surah itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Para mufassir berpendapat bahwa ayat 13-14 turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala dirinya memeluk Islam tetapi ibunya melarang. Ibunya berkata bahwa ia tidak akan berteduh dan tidak akan makan juga minum jika Sa'ad tidak kembali ke agama sebelumnya. Tetapi Sa'ad enggan untuk itu dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari. Sa'ad pun mengkhawatirkannya sehingga ia menemui Nabi Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya kepadanya, maka turunlah ayat ini. Selanjutnya, isi kandungan. Orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Surah Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Syirik atau menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Surah Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya.
kecuali orang tua yang menyekutukan Allah. Birrul walidain ini dikarenakan terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Hal ini tentu saja bukan untuk mengabaikan peran sang ayah atau bapak, karena sosok ayah adalah guru dan teladan bagi anaknya, sebagaimana dicontohkan oleh Luqman. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Di dalam Sunnatullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan nasihat yang tulus kepada seorang muslim sebagai bagian dari hak-haknya yang harus ditunaikannya oleh saudaranya sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Selanjutnya, bagaimana hukum memberikan nasihat? Imam Ibnu Daqiq mengatakan bahwa hukum memberikan nasihat adalah fardu kifayah. Jika ada pihak yang memenuhi syarat telah menjalankannya, maka gugurlah kewajiban dari selainnya. Dan memberikan nasihat harus disesuaikan dengan menurut kadar kesanggupan seseorang. Alangkah indahnya jika di antara kaum muslim mengetahui adab-adab dalam bernasihat. Saling menasihati dalam kebaikan akan timbul rasa cinta dan ukhuwah yang tinggi. Adapun adab-adab dalam bernasihat, yakni pertama, niat yang benar. Hendaknya niatnya semata-mata mengharap ridho Allah serta mencari pahala dan balasan darinya, sebab memberi nasihat kepada kaum muslim mengandung pahala yang sangat agung. 2. Mencari cara terbaik dalam menyampaikan nasihat. Ada pada kondisi-kondisi tertentu memberikan nasihat kepada seseorang secara langsung. Namun ada juga dengan cara memberikan contoh berupa amal perbuatan. Maka dari itu, cara menyampaikan nasihat berbeda-beda menurut keadaan orang yang dinasihati, seperti terhadap anak kecil, orang dewasa, atau orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat agar tidak merendahkannya. Yang ketiga, memberi nasihat secara umum dalam urusan agama dan dunia. Sebagai contoh, apabila kamu melihat seseorang lalai dalam mengerjakan amalan agama yang wajib baginya, maka berikanlah nasihat atas perkara itu. Dan jika ia jatuh dalam perkara haram, maka berikanlah pula nasihat kepadanya. Dan yang terakhir, yakni merahasiakan nasihat yang kita berikan kepada orang lain. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri, dan jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Karena nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk satu jenis pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Hikmah dan intisari pembelajaran hari ini. Yang pertama, umat Islam sudah diberikan contoh cara mendidik anak yang benar dan baik dari Luqman. 2. Dalam mendidik anak, hendaknya bersumber dari ajaran Islam, dilakukan sejak dini atau sejak kecil, secara terus-menerus, dimulai dari ajaran tauhid atau keimanan. Kemudian, ibadah dan akhlak disertai keteladanan dan pengawasan yang terpadu.